Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kalian sudah belajar cara mengucapkan salam yang benar dari orang tua dan guru kalian, kan? Nah, hari ini Ustazah akan mengajarkan bagaimana salam yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini pada hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020, anak-anak akan belajar sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita akan mencoba slogan sirah dulu ya. Kalau Ustazah bilang satu kata untuk Rasulullah, anak-anak menjawab ittiba. Kalau Ustazah bilang dua kata untuk Rasulullah, anak-anak menjawab uswatun hasanah. Kalau Ustazah bilang tiga kata untuk Rasulullah, maka anak-anak menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Ustazah bilang empat kata untuk Rasulullah, anak-anak menjawab pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Gimana, bisa? Oke, nanti kita tes ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengetahui bagaimana kisah Nabi Muhammad, yuk kita kenali siapa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Di sini ada yang tahu nggak ya? Ka'bah pertama kali ada pada zaman Nabi apa? Ka'bah pertama kali ada pada zaman Nabi Adam. Kemudian ada juga pada zaman Nabi Nuh. Kesesatan umat Nabi Nuh merupakan kesesatan akidah yang pertama di bumi. Mengapa? Karena pada masa inilah penyembahan berhala diawali. Sedangkan Nabi Ibrahim adalah Nabi yang membangun Ka'bah kembali. Anak-anak, ada yang tahu nggak ya siapa Nabi Muhammad itu? Ada yang sudah mengenalnya? Beliau adalah Nabi terakhir kita, penutup dari Nabi-Nabi sebelumnya. Nah, pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang baik, anak-anak. Mengapa? Karena akhlak beliau adalah Al-Quran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan diutus di Jazirah Arab. Ada yang tahu di mana letak Jazirah Arab? Nah, silakan anak-anak memperhatikan peta di samping ini. Nah, pada gambar di dalam garis merah inilah yang dinamakan dengan Jazirah Arab. Seperti yang bisa anak-anak lihat, Jazirah Arab berbatasan dengan Syam, Irak, Teluk Persia, Teluk Oman, Laut Arab, Laut Merah, dan di dalamnya terdapat kota Mekah. Di mana di kota inilah terdapat Ka'bah. Kemudian ada juga kota Madinah, di mana di kota inilah Masjid Nabawi berada. Nah, anak-anak, di bagian utara Jazirah Arab berbatasan dengan negeri Syam. Di bagian timurnya berbatasan dengan negara Irak dan Teluk Persia. Dan di bagian selatannya berbatasan dengan Laut Arab. Di bagian baratnya berbatasan dengan Laut Merah dan Gunung Sinai. Mari saja lihat. Ada yang tahu nggak ya? Ini gambar apa? Ya, ini adalah Ka'bah. Biasanya tempat ini didatangi oleh orang-orang yang pergi haji atau umrah. Dari mana ya asal mula Ka'bah? Ka'bah atau biasa disebut dengan Baitullah adalah rumah pertama yang dibangun untuk manusia. Ka'bah akan ditemui oleh orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji maupun umrah. Gambar yang berada di atas sebelah kanan ini adalah gambar Ka'bah waktu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa sih yang pertama kali membangun Ka'bah? Anak-anak ada yang tahu? Allah memerintahkan para malaikat yang ada di bumi untuk membangun sebuah bangunan yang serupa dengan Baitul Maqmur. Baitul Maqmur adalah Ka'bah yang ada di langit. Allah SWT mengatakan,
Aku mempunyai tanah haram yang sejajar dengan arsy-Ku, datang dan bertawaflah memutarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 96, yang artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Kemudian, ketika Nabi Adam alaihissalam diutus ke bumi, ia diperintahkan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Ka'bah yang ada pada masa itu bertahan sampai dengan Allah mendatangkan banjir yang begitu hebat di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Atas perintah Allah, Ka'bah diangkat ke langit dan yang tertinggal hanyalah fondasinya saja. Kira-kira kenapa ya bisa terjadi banjir di zaman Nabi Nuh? Dari sinilah asal mula berhala itu ada. Banjir yang terjadi waktu itu disebabkan karena umat Nabi Nuh menyembah patung-patung yang disebut dengan berhala. Berhala itu adalah patung orang-orang saleh pada zaman dahulu. Ketika orang-orang saleh itu masih hidup, mereka senantiasa diberi atau meminta nasihat tentang masalah-masalah hidup. Setelah orang-orang saleh itu wafat, mereka mendoakannya, lalu suatu hari mereka digoda oleh setan untuk membuat gambar dan patungnya. Lama-kelamaan doa mereka berubah menjadi penyembahan. Oleh karena itu, Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar Allah tidak membiarkan orang-orang kafir hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim banjir yang sangat besar. Banjir itu menenggelamkan seluruh permukaan bumi, hingga yang tersisa adalah orang-orang yang beriman yang di atas kapal. Nah, anak-anak, ini adalah gambar berhala pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Asal mula air Zam-Zam. Anak-anak, ada yang sudah pernah meminum air Zam-Zam? Nah, pada gambar di atas ini adalah gambar sumur air Zam-Zam saat ini. Sedangkan ini adalah kemasan air Zam-Zam yang bisa anak-anak temukan sekarang. Setelah banjir, keadaan Jazirah Arab menjadi sangat tandus dan kering, termasuk wilayah Hijaz. Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat itu tinggal di Hebron, Palestina untuk membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail, yang kala itu berusia kurang lebih 2 tahun. Mereka kemudian berangkat menunggang unta yang bergerak atas petunjuk dari Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam diberitahu oleh Allah bahwa tempat yang akan mereka datangi berada di dekat Baitul Haram. Sesampainya di sana, Hajar dan Ismail diturunkan. Tinggallah Hajar dan Ismail berdua di tempat yang kosong dan tandus. Suatu hari, perbekalan mereka semakin menipis dan hampir habis. Hajar kemudian mencari sumber kehidupan. Beliau naik ke Bukit Safa, berusaha mencari bahan makanan dan pertolongan, namun tidak menemukannya. Kemudian beliau melihat bukit yang lain di hadapannya, yaitu Bukit Marwah, dan berlari ke arah bukit itu. Sesampainya di sana, beliau juga tidak mendapatkan apa-apa. Setelah berlari 7 kali dari Safa ke Marwah, Hajar berhenti karena mendengar suara dari tempat Ismail dibaringkan. Terkejutlah Hajar karena melihat di dekat Ismail ada genangan air yang semakin banyak. Ternyata air tersebut berasal dari ketakan sayap malaikat Jibril. Hajar kemudian membuat benteng-benteng kecil untuk menampung air yang semakin banyak sambil berkata, "Zam-Zam, Zam-Zam." Akhirnya dengan air Zam-Zam itulah mereka berdua dapat bertahan hidup. Asal kota Mekah. Anak-anak bisa melihat ini adalah kota Mekah sebelum Islam. Pada masa ini terdapat banyak berhala di sekitar Ka'bah.
Sedangkan ini merupakan kota Mekah pada masa sekarang. Rupanya air Zam-Zam yang menjadi sumber kehidupan itu juga menjadi daya tarik bagi burung-burung yang melintas. Burung-burung itulah yang dilihat oleh para kafilah dagang yang berjalan di pesisir Laut Merah. Mereka memutuskan untuk melihat ada apa gerangan sehingga burung-burung terbang menuju ke arah tengah wilayah itu. Para kafilah dagang akhirnya menemukan Hajar dan Ismail. Mereka juga sangat senang ketika melihat ada sumber air di daerah itu dan meminta izin untuk dapat mengambilnya. Hajar mengizinkan mereka dan mengatakan bahwa itu adalah karunia Allah. Lama-kelamaan, para kafilah dagang, baik yang datang dari selatan yaitu kabilah Jurhum, dan yang datang dari utara yaitu kabilah Amalik menetap di daerah itu, yang menyebabkan daerah tersebut menjadi ramai dan sekarang dikenal dengan nama Kota Mekah. Maqam Ibrahim dan asal haji. Ini merupakan tempat di mana maqam Ibrahim alaihi salam berada. Nah, ini merupakan kondisi di mana ketika orang-orang berhaji ke Baitullah. Nabi Ibrahim juga diperintahkan Allah untuk membangun kembali Ka'bah. Karena yang tertinggal hanya pondasinya saja. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Malaikat Jibril kemudian menunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam lokasi pembangunan Ka'bah. Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta agar Nabi Ismail alaihissalam mencari sebuah benda yang dapat dijadikan tanda bahwa pembangunan Ka'bah telah berakhir. Nabi Ismail alaihissalam tidak berhasil menemukan benda yang dimaksud dan menyampaikannya kepada ayahnya. Setelah tiba di tempat Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata Nabi Ibrahim telah mendapatkan benda yang akan dijadikan tanda. Benda tersebut adalah Hajar Aswad yang dibawa oleh malaikat Jibril. Dengan terpasangnya Hajar Aswad pada salah satu pojok Ka'bah, maka selesai pula pembangunan Ka'bah kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, anak-anak bisa melihat ini merupakan makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi makam Nabi Ibrahim alaihissalam adalah jejak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan hingga sekarang. Nabi Ibrahim alaihissalam telah membangun Baitullah. Di sana umat Islam dapat bertawaf seraya melantunkan pujian kepada Allah yang Maha Tinggi. Di sana, umat manusia mendirikan salat yang diwajibkan Allah atas mereka, seraya bertaubat dari seluruh dosa sehingga Allah melimpahkan untuk mereka ampunan, limpahan kebajikan, dan pahala. Ibrahim alaihi salam mengharapkan pula agar setiap orang yang menunaikan haji ke Baitullah merenungkan pula hikmah di balik turunnya perintah Allah kepadanya untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Juga merenungkan peristiwa di mana dilemparinya setan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat makhluk terkutuk itu berusaha menipu dayanya agar tidak menjalankan perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar menunjukkan kepadanya seluruh tahapan manasik haji. Seperti yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 128 yang artinya, dan tunjukkanlah kepada kami acara-acara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Maka Allah menunjukkan kepada Ibrahim seluruh tahapan manasik haji. Dan akhirnya hingga saat ini ibadah haji terus dilakukan oleh umat manusia secara turun-temurun. Nah, Ustazah harapkan anak-anak dapat menghafalkan doa tawaf ini ya. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahi Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Bismillahi Allahu Akbar. Artinya dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Besar.
Hikmah yang didapat dari sirah ini adalah kehidupan merupakan perjuangan, permasalahan dalam kehidupan merupakan hal yang wajar. Sehingga kita sebagai manusia perlu berusaha dan bertawakal kepada Allah. Sikap tidak mudah putus asa dalam ruang dan waktu, dan menjalani kehidupan dengan sabar dan ikhlas disertai sikap positif merupakan hikmah dari ritual ini. Karena pada akhirnya Allah lah yang akan menentukan. Oke anak-anak, sekian sirah hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.